Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya apa ya? Ada sedikit ketidakpahaman. Ada sedikit ketidakpahaman mengenai konsep yang dibangun oleh Jurgen Habermas. Karena kan di sini konsep yang dibangun itu kan dengan adanya ruang publik. Terus dengan adanya ruang publik itu juga bisa mengubah peraturan yang sudah ada. Akan tetapi kalau kita lihat itu juga akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Karena memang kalau misalnya ada dari kubu A itu tidak sepakat dengan hukum, itu kan akan berusaha ingin merubah lewat sistem ruang publik tadi. Jadi nanti dampaknya itu jadi ketidakjelasan hukum dalam negara tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, adanya ketidakjelasan ini saya paham. Maksudnya hukum nanti jadinya gak jelas gitu ya, saling tumpang tindih gitu ya. Nah, ini dimana kemudian Habermas menawarkan demokrasi deliberatif, karena menurut Habermas sebenarnya yang akan mempengaruhi ketumpang tindihan dari proses hukum tersebut, maksudnya penentuan kebijakan hukum, sebenarnya kan masukan dari orang-orang, misalnya ada kepentingan lain dari masyarakat luas atau lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian bukan ditegaskan oleh Habermas bahwasanya ruang publik dalam demokrasi deliberatif itu tidak hanya tempat bagaimana setiap elemen itu berkomunikasi dan juga saling memberikan pendapat, namun juga di situ ada keputusan-keputusan bersama yang memang dibuat dengan menggunakan alasan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti ini. Misalnya dalam sebuah pembentukan kebijakan negara, misalnya pembentukan RUU, itu ada keterlibatan pihak legislatif, ada masyarakat secara luas. Nah, kemudian jika terdapat ada kelompok masyarakat di dalamnya yang menawarkan kepentingan-kepentingan tertentu bahwasanya harus dirubah. Nah, jika itu tidak disepakati bersama, dalam artian itu bisa merugikan satu pihak atau pihak lainnya, itu belum bisa dikatakan tindakan komunikatif yang jelas, kata Habermas. Hal-hal seperti itu, jadi sebenarnya kan ketika kita berbicara masalah hukum atau mungkin dari teman-teman hukum nanti tahulah bagaimana hukum itu kan cenderung tidak stabil, masih bisa direvisi. Nah, ketika kita berbicara masalah hukum, meskipun ada tindakan untuk merevisi tersebut, namun tindakan-tindakan yang diusulkan tersebut harus memang dapat dipertanggungjawabkan, dan itu memang harus disepakati bersama. Nah, tentu masyarakat secara luas pasti paham ketika ada salah satu pihak ingin menawarkan bahwasanya hukum harus seperti ini. Nah, ini masyarakat luas pasti paham, wah ini sepertinya ada kepentingan apa. Nah, ketika di situ sudah tidak ada persetujuan, tidak ada pengesahan dari masyarakat luas, opininya tersebut tidak mungkin bisa diterima secara jelas, dan juga itu bisa mencoreng nama sistem demokrasi deliberatif. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang dikatakan sebagai hukum yang stabil dalam gagasan demokrasi deliberatif adalah kebijakan atau hukum yang memang hasil kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dan juga ada kejanggalan satu sama lain. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Melihat fenomena yang ada di Indonesia, sebenarnya tadi katanya Budi Hardiman belum tercapainya demokrasi deliberatif itu maksudnya tidak tersedianya ruang publik. Nah, unsur penting dalam deliberatif ini kan tadi sudah disebutkan adanya
partisipasi warga, kemudian ketersediaan ruang publik dan adanya komunikasi. Sebenarnya yang saya tanyakan mudah saja ya, secara teknis saja sebenarnya. Karena seperti misalnya fenomena yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, contohnya seperti mengesahkan RUU, kemudian Omnibus Law, dan adanya tuduhan pada negara itu, adanya tuduhan oligarki dan segala macamnya. Sebenarnya Bapak Presiden kemarin sudah mengklaim bahwasanya partisipasi warga itu sudah terlaksana. Bahkan dalam komunikasi menciptakan kebijakan negara itu sudah beberapa tahun sebelumnya. Nah, secara teknis apa sih yang bisa ditawarkan oleh Habermas atau pemantik ya? Karena memang Bapak Presiden sendiri, kemudian pemangku kebijakan baik itu di legislatif, semuanya sudah memenuhi prosedur tersebut. Bahkan yang saya bilang tadi sudah melewati beberapa tahun untuk komunikasi tentang edukasi tentang hukum gitu. Jadi tidak moro-moro sembunyi-sembunyi kemudian ketok palu disahkan begitu, tidak sebenarnya. Yang diklaim. Jadi yang saya tanyakan cuma secara teknis saja. Di negara kita, negara yang luas ini Mas ya, negara bagaimana gaya komunikasinya, kemudian menggunakan partisipasi warga secara luas seperti di Indonesia ini mungkin. Terima kasih. Ya mungkin tadi dikatakan bahwasanya menurut Bapak Presiden bahwasanya negara kita ini sudah melibatkan partisipasi masyarakat dari dulu-dulunya. Nah, sekarang kita coba tanyakan aja di salah satu pelosok. Nah, pelosok itu salah satu unsur dari negara loh ya. Nah, kita tanyakan lah kepada yang paling pelosok sekali, suku apa, Baduy apa gitu kan. Apakah mereka ini semua kebijakan negara itu apakah sesuai dengan keinginan mereka? Ini salah satu contoh kecil bagaimana kita melihat apakah kanal-kanal komunikasi seperti itu terlaksana. Nah, jika mereka mengatakan tidak sesuai, nah itu sudah salah satu contoh bahwasanya kanal-kanal komunikasi masih belum bisa diterapkan oleh pemerintah. Nah, lantas seperti apa secara teknis? Ketika kita berbicara masalah teknis tadi itu, makanya dalam demokrasi deliberatif, teknis yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas itu adalah adanya ruang publik. Nah, ini mungkin teman-teman, kita tidak bisa mengartikan ruang publik ini secara saklek general dalam artian yang fokus pada hal-hal yang bersifat kelompok atau komunitas, tapi ruang publik ini sangat identik dengan teknis sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara masalah jika ingin merealisasikan pendapat Jokowi tadi, ya seperti hanya kata Budi Hariman, kita berbanyak ruang-ruang untuk menampung aspirasi masyarakat, itu mudahnya seperti itu ruang publik itu. Ya seperti halnya, ya contohnya selama ini kan kita hanya politik demokrasi perwakilan yang kita terapkan. Jadi semua aspirasi yang ada dalam masyarakat diwakilkan oleh DPR kan misalnya kan, itu oleh perwakilan masing-masing DPRD atau lain sebagainya. Jadi apakah di situ tanda tanya, apakah emang mereka sudah melakukan atau menerapkan ruang publik atau setidaknya ruang-ruang yang memang melibatkan berbagai pihak, misalnya antar RT, antar RW dalam lanskap yang lebih kecil lagi. Sebenarnya emang berat jika ingin menerapkan demokrasi deliberatif, karena emang katanya Habermas itu emang semuanya emang harus terlibat dan jangan sampai ada ketimpangan. Itu emang pemikiran dari Habermas. Emang sangat berat sekali karena semua elemen harus dilibatkan secara langsung. Namun apa yang kemudian membuat kita mudah? Yaitu tadi bisa melalui ruang-ruang publik organisasi, bisa melalui ruang-ruang publik media sosial atau lain sebagainya. Itu yang kemudian memudahkan kita dalam membentuk ruang publik secara teknis. Jadi seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ini bingung tadi karena telat juga. Kebingungan saya yaitu tadi pemateri ini menyampaikan bahwasanya Jurgen Habermas ini tidak menyukai adanya keterwakilan. Akan tetapi Budiman tadi yang sebagai pemanjang lidahnya Jurgen Habermas di Indonesia ini, iya kan? Sebagai juru bicaranya Habermas di Indonesia ini menyatakan bahwasanya di Indonesia ini sudah ada tapi belum terpenuhi dengan adanya tiga ini yang trias politika itu. Nah, saya aneh kayak gitu. Bukannya yang trias politika itu adalah sistem perwakilan kayak gitu. Kenapa kok bisa ini menjadi dikatakan oleh Budi Hardiman itu sebagai ini sudah berjalan kok, sudah adanya ini. Bukannya itu adalah bertentangan dengan Habermas sendiri yang nggak suka perwakilan kayak gitu kan? Nah, itu yang jadi kebingungan saya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menarik sebenarnya pertanyaannya. Nah di sini Budi Hardiman, pernyataan Budi Hardiman bahwasanya demokrasi deliberatif itu sebenarnya sudah di Indonesia itu sudah ada dengan adanya trias politika tadi. Ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Namun mungkin Budi Hardiman mikir seperti ini ya, dalam pandangan saya. Wah, ini sistem negara sudah ada trias politika. Masa saya mau menghantam? Kan gak mungkin. Saya berpikir bahwasanya Budi Hardiman berpikir seperti itu. Nah, lantas apa yang kemudian Budi Hardiman permasalahkan bahwasanya demokrasi deliberatif di Indonesia ini masih belum terlaksana. Yaitu yang disikat oleh Budi Hardiman adalah minimnya ruang publik. Nah, kan salah satu unsur penting ya mungkin seperti halnya tadi kita harus menghindari demokrasi keterwakilan, dan juga di selain kita juga kita juga harus menekankan adanya ruang publik. Nah, karena mungkin Budi Hardiman sudah berpikir wah trias politika seperti legislatif, keterwakilan seperti mereka tuh kayaknya sudah tidak bisa disikat lagi, dihantam lagi. Ya wis, saya sikat di ruang publiknya. Nah itu kemudian Budi Hardiman mengatakan bahwasanya meskipun ada trias politika tersebut, demokrasi deliberatif harus disempurnakan dengan adanya banyaknya ruang publik. Jadi seperti itu. Kalau menanggapi ya, kalau melihat untuk menambah banyaknya ruang publik tersebut, sungguh akan menjadikan itu semuanya satu kebijakan itu harus membutuhkan ruang publik untuk mensuarakan mereka untuk terlibat aktif kan dari demokrasi deliberatif ini. Itu akan menyebabkan kekosongan hukum nanti jadinya. Jadi kalau nanti kekosongan hukum akan terjadi kekacauan. Nah, itu salah satunya. Dan kedua, itu untuk membuat ruang publik itu sungguh memerlukan biaya yang besar kayak gitu kan? Enggak. Kan memang gitu kenyataannya. Untuk membuat kelompok-kelompok di daerah ini, di daerah ini, di daerah sana. Itu banyak kayak gitu, itu banyak pengeluaran daripada pemilu nanti jadinya. Daripada pemilu keterwakilan. Repot nanti Indonesia jadinya nih. Terima kasih. Nepotisme banyak. Nah baik, apa tadi? Yang berkaitan dengan ini ya, apa? Mengeluarkan banyak anggaran. Ya. Oh ya, pertamanya apa tadi? Oh ya, ini saya bingung sebenarnya. Kekosongan hukum itu gimana maksudnya? Gini, semuanya kekosongan hukum semuanya di suatu daerah lah semuanya itu masyarakatnya itu pengennya gini kayak gitu. Terus kalau masih kebijakan masih ngomong masih banyak basi nanti masyarakat tuh gak bisa menunggu kayak gitu. Dan pemerintah tidak bisa mengendalikan masyarakat tersebut. Wah, kacau nanti kan kayak gitu kan ya.
ya kan? Kacau nanti jadinya kerusakan hukum seperti itu kayak gitu kan. Ini adanya hukum itu untuk misi kekosongan hukum tersebut kayak gitu. Kan karena adanya diskusi publik nanti kan lambat. Keluarnya ketoknya tuh lambat. Jadi ya makanya Jokowi mengklaim sudah menjadikan ini sebagai partisipasi warga karena diketok dulu baru pas ketika itu ini diskusi publik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi itu sepertinya mirip sama punya Akbar tadi. Adanya kekacauan hukum sebenarnya. Jadi daripada ngobrolin tentang bagaimana hukum sebenarnya yang mewakili berbagai pihak itu bisa menyebabkan kekacauan hukum tadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kekacauan tersebut kan sebenarnya wajar. Habermas juga mengatakan demikian. Karena emang ya bagaimanapun dari pemikiran Habermas awal yang menganggap bahwasanya sekarang ini kita berada pada masyarakat modern yang berpotensi dengan keragaman tersebut bisa berpotensi menghasilkan konflik-konflik sosial masyarakat. Nah, itu. Nah, dalam pembentukan kebijakan hukum, kebijakan negara atau hukum, sebenarnya bukan menjadi alasan kemudian hukum bisa menjadi kacau atau kerusakan hukum sebenarnya ketika kita menerapkan demokrasi deliberatif. Cuma yang menjadi persoalan adalah bagaimana pihak yang memediasi sebenarnya. Jadi ketika bahkan ruang publik diterapkan mulai dari sekarang menurut saya masih bisa. Tapi seperti yang saya katakan tadi itu berat. Karena selain memang sekarang hukum sudah banyak sudah diketok dan sudah bisa menjadi norma masyarakat kita, ruang publik. Ya, saya boleh jawab nggak? Iya. Oh iya. Saya putar dulu ya. Oke, mungkin saya mau jawab dari punya Mas Yusril dan semoga bisa menjawab karena saya akan loncat ke pertanyaan saya. Jadi maksudnya tadi mengatakan bahwa Budi Hardiman dengan Trias Politika itu mungkin sudah terwujud, cuma dari pertanyaan Mas Yusril saya mungkin menimbulkan suatu pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu bisa menjawab juga. Soalnya saya nggak tahu bagaimana pengertian legislatif itu bisa diartikan sebagai bentuk keterwakilan. Soalnya sepengetahuan saya, legislatif itu yang merancang undang-undang, bagian yang memiliki hak untuk merancang hukum, merancang perundang-undangan. Mungkin nggak selalu bentuk keterwakilan. Nah, mungkin nanti dulu, dah Bapak. Sepengetahuan saya gitu. Intinya itu bukan dalam bentuk perwakilan. Enggak. Karena kalau berbicara soal keterwakilan, sebenarnya memang yang menjadi celah terhadap miscommunication, gak bisa bahasa Inggris. Jadi yang menjadi celah dari miscommunication, karena biasanya ada gap of meaning ya Bro ya. Ya gap of meaning ini biasanya karena ada salah pengertian ya. Di antara kita salah pengertian sehingga di situ menjadi miskomunikasi, ya bisa ada korupsi data ya. Karena saya ekonomi ada korupsi bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, karena itu ada miskomunikasi. Jadi Jürgen Habermas nggak salah karena memang pemikirannya sesuai dengan magnum opusnya tentang komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi itu tidak dikorupsi, tidak direduksi. Jadi hapus media-media yang menjadi pengantar antara sumber dari suatu informasi kepada objek informasi itu sendiri atau orang-orang yang berhak memiliki konsumsi melakukan kegiatan konsumsi terhadap informasi. Makanya kalau kita melihat kepada sejarah bagaimana Dendels sebenarnya menggaji kan ya. Agak basi sebenarnya saya bahas ini. Dendels itu sebenarnya menggaji cuma karena melalui media para raja pada waktu itu sehingga dikorupsi. Sehingga sekarang kesannya ada kerja paksa. Makanya saya setuju dengan magnum opusnya Jürgen Habermas, bagaimana kita menghapus media sebagai tempat paling suburnya korupsi dan reduksi terhadap informasi maupun ekonomi ya. Jadi melihat kepada fakta bahwa sebenarnya yang perlu dipakai media itu wasilah, itu hanya doa ya.
Karena kita gak pede, jadi kita wasilakan pada Nabi biar sampai ke Allah. Selain wasilah terhadap doa ya kita gak usah pakai. Saya setuju dengan Jurgen Habermas. Bagaimana reduksi terhadap informasi itu bisa dikurangi sehingga benar-benar bisa terwakilkan. Bukan terwakilkan, informasi yang sampai itu bisa 100%. Saya lanjut kepada pertanyaan saya mungkin Mas, kalau mau ditanggap nanti saja. Saya bertanya tentang bagaimana Jurgen Habermas itu katanya mengkritisi pemikiran Marx tentang ekonomi ya, bahwa ini sebenarnya adalah sekelompok orang yang sukarela melakukan hubungan komunikatif. Itu negara kan seperti itu ya. Berbeda dengan konsep yang diberikan Marx di situ tentang bahwa keterikatannya itu terkait dengan ekonomi ya, hukum privat dan diarahkan melalui pasar dan sebagainya. Yang seperti yang ada di slide tadi. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan bagaimana Jurgen Habermas mengkritik ini sebenarnya kan memang ini berangkat dari kerangka berpikir yang berbeda. Bagaimana magnum opus di antara keduanya yang berbeda ya. Di mana Marx itu cenderung kepada tingkat ekonomi dan Jurgen Habermas komunikasi. Cuma yang menjadi pertanyaan bagaimana, karena kalau kita melihat kepada sejarah ya Kak Prof. Mis ya, bagaimana Cakraningrat itu mendeklarasikan suatu negara tapi ditolak oleh masyarakat setempat, itu bukan karena mereka kekurangan komunikasi ya, tapi karena kekurangan dalam faktor ekonomi. Karena sehingga saat negara itu terbentuk kayak Cakraningrat itu mau menyengsarakan rakyatnya. Iya, Mas Jer, menyengsarakan ya, menyengseng dan sebagainya. Dan kalau saya sebagai anak ekonomi juga, bagaimana faktor ekonomi itu menjadi suatu hal yang subur dalam menentukan suatu tindakan, khususnya dengan tindakan komunikasi itu sendiri. Bahkan kadang orang-orang itu lebih memiliki kayak gairah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki tingkatan ekonomi yang lebih tinggi, kan? Orang kaya biasanya dinikahkan sama anak orang kaya. Jadi bagaimana komunikasi antar orang kaya itu terbangun. Kayak agak ogah gitu ya. Kita sebagai orang miskin itu diambil mantu agak ogah. Di samping miskin, gak terawat ya. Jadi kemiskinan kan juga mempengaruhi faktor saya nggak miskin Mas ya. Fakir. Iya, juga bagaimana politik itu kan juga ditentukan gerakannya ada kayak gerakan-gerakan terhadap yang berbau ekonomi. Bahkan kalau kita melihat kepada sejarah bukan sejarah ya, belum jadi sejarah, tapi menjadi apa ya, kayak kejadian-kejadian di masa lalu yang deket-deket ini terjadi bahwa di Indonesia money politik itu lebih efektif dan efisien dalam menggalang dana, bukan komunikasi. Itu bagaimana pertentangan antara ini, bagaimana dia berani-beraninya gitu ya, membenturkan keabsolutan ekonomi dalam segala lini gitu. Saya sebagai anak ekonomi yang merasakan gejala ekonomi menjadi faktor dari teori-teori sosial sebenarnya, yang menggerakkan utama. Kalau dalam Darwin mungkin ya, keadaan alam yang membuat spesies itu menjadi punah. Kalau sekarang kan, kalau dalam konteks sosial kemanusiaan kan ekonomi, kan ekonomi. Bahkan politik pun ekonomi, ini pun ekonomi, semuanya ekonomi. Bahkan simposium dulu terkendala ekonomi gitu. Utangnya berapa dah gitu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat ya pertanyaannya Mas Banu ya. Saya cuma Mas, punya Budi Hardiman itu ya, sintesisnya itu tahun berapa itu? Kalau memang mengatakan Indonesia perlu kanal-kanal apa namanya, ruang publik, mungkin dia gak ongoing risetnya. Kenapa? Karena hari ini sudah banyak komunitas. Ada Gojek, ada Grab, komunitas King, komunitas Ninja. Wah, gak kekurangan loh Indonesia bagi saya itu. Ya, kanal publik itu semua sudah menjadi publik, Pak. Cuma sayang gitu, suaranya gak pernah sampai ke ruang-ruang yang ber-AC seperti apa namanya itu, kantor-kantor MPR, kantor istana ya. Iya gak pernah sampai kan? Ya, gak usah jauh-jauh gak usah jauh-jauh ke suku ya. Demo itu sering kadang dari komunitas, sekarang banyak komunitas trotoar ada ini. Makanya perlu ongoing punya Budi Hardiman ini. Iya, sintesisnya kita jangan mengadopsi kemudian macet bahwa justru kalau bagi saya ya, kalau mau mencari antitesenya Budi Hardiman,
dalam memahami deliberatif apa tadi? Apa itu demokrasi deliberatif? Bagi saya justru komunikasi itu membahayakan, Pak. Ibaratnya kalau saya pakai pola pikir bahaya ya, seperti kemarin saya selalu menggunakan logika berbahaya kalau dalam politik. Saya analogikan kayak gini. Udara ini sebenarnya walaupun orang banyak berbahagia kan ada udara, bagi saya kan ini bahaya terhadap kehidupan saya, kan ada udara, saya ada umur, ada tua, kan kayak gitu kalau dalam sains. Seandainya gak ada udara mungkin hidupnya akan seperti surga terus, kan kayak gitu. Lah, justru karena ada komunikasi, makanya tadi apa namanya punya Mas Banu itu yang saya tanya tadi, justru ada komunikasi, itu ada sekat, makanya punya mak itu masih relevan dengan hari ini kata saya kan, baik secara hukum, ekonomi. Karena Pak ya, komunikasinya bahaya, komunikasi itu apalagi main kedipan mata, bisik-bisik gitu. Bahaya itu. Bahaya iya. Oh ya. Bahaya gitu. Jadi maka kalau kata saya ya enggak, kalau bangsa Indonesia kekurangan ruang publik, enggak, kalau kata saya mesti banyak publik dan bukan tidak bersuara ya, sesuai dengan punya Jurgen Habermas tadi, masyarakat yang bisu, bukan semuanya sudah bersuara karena sekarang sudah ada masyarakat media, semua bisa bercurhat di Facebook, Twitter, semuanya sudah bercurhat dan itu nggak pernah didengar, siapa juga yang mau dengarkan kayak gitu. Iya, itu sebenarnya Pak yang mungkin bisa diluruskan dan didiskusikan hari ini. Cik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih Mas. Enak kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih karena boleh bergabung ya. Perkenalan dulu awal. Oh, perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Faiz. Kebetulan saya satu kampus sama Mas Faid di sini. Saya juga diajak Mas Faid. Jurusan hukum, lebih tepatnya hukum ekonomi syariah. Ya, pertama gini. Saya mungkin ingin menanggapi apa yang terakhir kali barusan disampaikan oleh Mas yang di pojok itu ya. Mungkin gini Mas, saya kira itu memang lebih mengakar ketika kita mengatakan bahwa seandainya tidak ada udara ya kan, kita mungkin sudah mati dan tidak akan melakukan apa-apa lagi gitu. Dan itu cukup radikal, dan radikal di sini ditolak tadi dalam pemikiran Jurgen Habermas ini. Cuman sejauh ini saya melihat bahwa segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita melakukannya. Tidak ada satupun yang mana sesuatu itu hanya memiliki satu nilai. Dalam artian ketika kita mengatakan bahwa udara itu berbahaya, lantas semua yang kita hirup itu berbahaya gitu. Itu enggak. Tapi semua itu juga tergantung pola pikir kita, kata Plato gitu. Jadi sejauh kita memandang sesuatu itu pasti ada dua nilai gitu. Nah, ketika kita ingin berbicara, contoh yang biasa ya, sebenarnya semacam pisau. Kita kan sudah bisa menganalisa, entah pisau itu seandainya dipakai oleh ibu rumah tangga, itu akan menjadi masakan bagi kita. Tapi kita kalau diberikan kepada seorang yang ingin membunuh, tentu akan menjadi hal yang celaka gitu. Nah, cuman ketika kita mengaitkan ini kepada media gitu, tentu hari ini media itu memang sudah kalau dalam teori jurnalis itu ada 10 etika jurnalis. Nah, salah satu yang sudah terlepas ini ke-11 bahwa kita sudah memasuki era 4.0 di mana itu sudah tidak terbendung lagi gitu. Artinya masyarakat secara luas sudah bisa mengakses Facebook dan melakukan komentarnya di luar pengetahuan dia sejauh mana memahami apa yang telah terjadi gitu. Nah, ini sudah kita afirmasi ya bahwa segala sesuatu hari ini bisa kita nilai sebagai sesuatu yang baik
ketika respon seseorang itu jauh lebih banyak yang mengatakan bahwa itu baik, sehingga kita ikut-ikutan bahwa itu benar memiliki nilai yang baik gitu. Dan itu sebaliknya pula gitu, ketika ada seseorang yang diserang dan kita memilih pola pikir yang juga salah, artinya dominasi terhadap bahwa sesuatu itu bernilai buruk, itu juga begitu yang kita tangkap, bahwa sesuatu itu bernilai buruk gitu. Nah, mungkin sejauh itu. Nah, terus ketika dikaitkan dengan teori demokrasi dan liberalisme ya, saya pikir sejauh ini saya juga mengamini apa yang dibicarakan oleh Sogi, jadi bahwa seseorang itu tidak jadi pemikiran seseorang itu tidak mungkin terlepas dari mana dia terlahir. Jadi bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi ekonomi, seperti apa kondisi sosial budaya mereka gitu. Nah, saya pikir ketika ada teori demokrasi dan liberalisme, itu merupakan sebuah sintesa. Tadi juga sudah jelaskan bahwa pertama itu ada demokrasi liberalisme, ada demokrasi republika. Nah, itu bagian dari tesis, antitesis, dan kemudian diamini oleh Jürgen Habermas yang menjadi sebuah sintesis dari kedua hal ini gitu. Nah, tetapi kan ketika kita ingin menerapkan suatu hukum, bahwasanya hukum itu juga harus selaras sejauh mana masyarakat memahami sebuah hukum ini, sebuah nilai yang sudah dimunculkan gitu. Hari ini ketika kita berbicara masalah demokrasi, kita masih kebingungan gitu. Artinya di satu sisi saya juga memahami bahwa sejauh ini demokrasi itu terlahir dari akar filsafat liberalisme gitu. Makanya ketika ada seseorang hari ini yang ingin mengamini bahwa kita harus menciptakan sebuah ekonomi yang Marxis, artinya secara kolektif, itu juga salah gitu. Karena persoalannya di satu sisi dia mengamini demokrasi, tapi di satu sisi dia mengamini sistem ekonomi yang kolektif gitu. Ini ada dua akar persoalan filsafat yang saling bertabrakan. Makanya ini nggak pernah ketemu gitu. Jadi kalau sekarang kita mengamini sistem demokrasi, seharusnya sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi liberal, memberikan kebebasan seluas-luasnya gitu. Nah, ini nggak boleh bertolak belakang gitu. Nah, sejauh ini saya pikirkan saya juga baru memetakan bahwa ada sistem demokrasi liberal, ada sistem demokrasi republika. Nah, sejauh ini yang mungkin diamini oleh negara kita adalah sistem demokrasi republika gitu. Nah, cuman ada pertanyaan saya di sini yang pertama terkait dengan tadi ada kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dan didiskursuskan kepada publik. Nah, di sini ada kalimat bahwa disahkan terlebih dahulu, baru setelah itu ada diskursus di masyarakat. Ya, bisa dibuka mungkin Mas slide-nya. Nah, itu. Ini kan. Yang kedua, kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Nah, saya kira yang saya pahami bahwa seperti apa yang dilakukan Jokowi hari ini gitu. Jadi undang-undang itu disahkan terlebih dahulu, baru dilempar lagi ke masyarakat gitu. Tetapi persoalannya hari ini ketika kebijakan itu dilempar ke masyarakat meluap kegelisahannya sehingga turun ke jalan ataupun dan lain-lain, itu tidak ada respon yang lebih lanjut gitu. Jokowi hanya sebatas sejauh mana anak-anak ini mau mengamini kesalahan terhadap undang-undang itu sendiri gitu. Tetapi kalau saya bilang bahwa demokrasi hari ini sebenarnya kalau dilihat kebetulan saya meneliti tentang ini, hukum tentang tenaga kerjaan gitu. Jadi dalam proses pembentukan hukum itu sama kayak sistem demokrasi deliberatif gitu. Cuman saya baru memahami bahwa kalau ada istilah demokrasi deliberatif gitu. Jadi kalau hukum ini mau diciptakan untuk siapa gitu? Katakanlah untuk tenaga kerja. Nah, di situ ada apa? Ada pemilik modal, ada pekerja, ada petugas parlemen, dan ada apa ya istilahnya orang-orang yang ngajar itu apa? Dosen itu apa istilahnya Mas? Akademik.
Nah, itu dikumpulkan menjadi satu kan. Akhirnya dia mengelola apa yang menjadi keputusan yang terbaik sehingga nanti dijadikan sebuah undang-undang gitu. Nah, ini udah persis seperti yang disampaikan oleh Mas Mantik tadi gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin kan gini. Tadi salah satu unsur demokrasi deliberatif itu adalah kebebasan pers. Nah, kebebasan persnya artinya kan harus ada ini juga, harus ada nilai-nilai juga yang harus kita ambil gitu. Katakanlah kalau tadi ILC itu disetujui oleh kita, mungkin sah-sah saja gitu. Tapi bagaimana kita menilai dengan hal-hal yang lain kayak mata najwa gitu kan. Kalau mata najwa kan artinya sejauh ini saya juga memahami kalau najwa itu merusak psikis gitu. Jadi pertanyaan belum selesai dijawab, belum diklarifikasi oleh penanya kan sudah serang terlebih dahulu. Oke lah, dalam satu sisi saya memahami bahwa najwa itu pintar gitu. Tapi saya merasa orang yang mendapat feedbacknya itu kurang puas dalam memberikan ini. Jadi seolah-olah kebenaran itu terbentuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana gitu. Nah ini kan sebetulnya lebih baik ya kan kayak kita ini gitu. Mungkin kita masuk salah satu di antara pers yang lolos nilai itu. Jadi setelah teman-teman diskusi menyampaikan apa yang jadi kegelisahan terus dijawab oleh pemantik gitu, dilempar lagi ke penanya, dilempar lagi pemantik gitu. Nah ini kan harus ada ukuran yang jelas gitu. Nah saya kira cukup itu aja ya. Terima kasih. Enggak kayak gini Mas ya, karena ini perlu dialog. Apalagi tadi Mas ini mengklaim bahwa Indonesia ini ekonominya liberalis. Itu dari mana kan kayak gitu. Kita tahu ya, liberalisme itu mengarah pada swasta. Kalau Marxis itu ya harus ada negara. Jadi kita ngambil tengah-tengah di situ, sosialis ya. Sekalipun ada hak individu swasta, tapi tetap ada negara. Makanya apa-apa sekarang dipajak, kan kayak gitu. Gak bisa kemudian mengklaim Marxis itu harus kolektif, enggak. Marxis itu harus ada di tangan negara semua, tapi kebebasan, kemakmuran itu ada di hak negara, kan kayak gitu. Tapi kalau liberalis ya harus individu swasta. Jadi ada kesalahan persepsi tadi sebenarnya yang dimaksud sampean itu. Nah, kayak gini Mas, maksud saya, kalau Rousseau itu kan jelas pola pikirnya sama kayak punya Jürgen Habermas bahwa semua hukum itu adalah milik masyarakat. Cuma Rousseau menolak keterwakilan karena di situ harus ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu dan kepentingan umum, kan kayak gitu. Dari kelompok-kelompok itu. Nah, kenapa saya katakan komunikasi itu punya Jürgen Habermas ini adalah menimbulkan sesuatu yang bahaya? Saya mengutip punya John Rawls. Itu mengkritik pola prosedural untuk menghasilkan tindakan komunikasi punya Jürgen Habermas. Kenapa? Tujuan dari komunikasi itu apa sebenarnya? Ketika cuma menginginkan keadilan, maka keadilannya pun harus ditakar dulu seperti apa yang dimaksud dengan keadilan. Itu. Makanya di dalam demokrasi deliberatif yang perlu dipertanyakan pertama adalah tujuan komunikasi itu apa. Kalau memang itu mau keadilan, maka saya tanya di awal, keadilan menurut Jürgen Habermas itu seperti apa, kata saya, kan kayak gitu. Itu yang pertama. Terhadap bukan kemudian mencari nilai-nilai lain lah, itu nanti kalau bicara nilai yang namanya abstrak Mas repot kan kayak gitu kalau katanya Mas Yusria. Terlalu paradoks nanti untuk mendiskusikan hal nilai lah. Iya enggak, maksudnya kayak gitu kan repot. Nanti kalau bicara nilai-nilai kan repot. Ini kan bicara pemikiran sekarang. Kita uji tentang pemikiran baik Jürgen Habermas kemudian pengikutnya yang disebut dengan Budi Hardiman tadi, kan kayak gitu. Makanya saya gak masuk pada logika saya punya Jürgen Habermas, karena jika tujuan komunikasi itu adalah damai, kemudian kedamaian itu membuat ketidakadilan, buat apa juga? Kan tujuan dari negara salah satunya untuk adil, kan kayak gitu. Ya makanya bagi saya Marxis itu tetap relevan hari ini dalam pola pikir. Bahwa kalau kata Marxis beda ya, saya gak mau pikir dengan positivisme. Kalau positivisme mungkin mengatakan bahwa suara media itulah suara netral, benar-benar dari wacana masyarakat. Tapi kalau Marxis yang kemudian menghasilkan madhab kritis kan selalu mencurigai setiap suatu informasi. Jangankan informasi, komunikasi mesti dicurigai Mas. Iya.
Iya, ketika saya sudah berkomunikasi dengan Mas Pemantik, ada apa? Pasti kayak gitu masyarakat. Iya makanya. Ini dampaknya nanti juga ya Pak merembet ketika cuman mengamini sosial terus. Kalau Rasul kan jelas harus ada civil religion gitu. Harus ada agama politik. Itu kan jelas. Jadi yang dihasilkan dari konsepnya Rasul itu yang menginginkan kembalinya manusia pada tahap primitif, di mana tahap primitif itu adalah damai, harmonis kan kayak gitu, jelas kan? Bukan tahap metahurlogi, karena ada ilmu manusia bisa menjajah kan kayak gitu. Karena ada bom atom, kemudian Nagasaki dan Hiroshima bom. Kalau punya Rasul kan enak, pola pikirnya sederhana, kembalikan manusia pada tahap primitif, damai, harmonis, tidak mengenal ilmu apa semuanya. Di situ bebas dan hukum punya masyarakat. Lah, kalau yang hukum punya masyarakat kan enak. Jadi saya melanggar hukum karena saya masyarakat, hukum orang milik saya kan kayak gitu. Jadi terserah saya dong. Kan kayak gitu kan. Kan kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Kalau dalam konteks negara, kalau kita tahu polisi ya, karena dia ada sirena, bebas kan melobos lampu merah. Alasannya karena kayak gitu. Loh, saya penegak hukum kok masih mau menaati hukum? Itu saya artinya ada lampu merah terobos, masyarakat suruh minggir semuanya. Enak aja. Gajinya orang dibayar pajak oleh kita kan kayak gitu. Kan ini fungsi dari filsafat politik yang sebenarnya. Untuk memikirkan ke situ. Nah, memang pertanyaan yang punya Mas siapa tadi namanya? Faiz ya. Tentang diskursus disahkan kemudian diskursus memang agak kalau dipraktekkan memang agak repot. Nanti kembali kepada fenomena Indonesia hari ini, setiap pergantian rezim, pergantian kebijakan. Kan kayak gitu. Disahkan dulu kalau lihat kayak kemarin lah. Kita pernah membahas tentang legalisasi miras. Mau diwacanakan karena terjadi diskursus di masyarakat, ditarik kembali kan kayak gitu, tarik ulur nanti bisa mancing, repot. Ini negara bukan keluarga ya, kalau keluarga ya enak kan iya, setelah cerai bisa cari yang lain mungkin kayak gitu. Tapi ini negara mas, negara repot, menyangkut pada masa depan masyarakat, kemudian kedaulatan negara. Memang kayak gitu Pak. Kalau bicara tentang disahkan dulu baru diskursus. Karena memang yang beda punya Rasul itu adalah keterwakilan itu ya. Kan iya kan? Jadi setelah diwakilkan kayak gini ya, repot lah. Makanya komunikasi yang menurut Jurgen Habermas ini bagi saya yang terjadi pada hari ini gak usah jauh-jauh. Sebesar apapun mau demo cuman gak usah jauh-jauh. Dalam konteks miniatur mahasiswa mau demo-demo, komunikasi dari pihak yang didemo dengan korlapnya habis kan kayak gitu. Padahal dampaknya merugikan besar. Merugikan besar kan kayak gitu. Lah ini yang bikin repot. Ya gak usah kayak gitu kamu. Biasa saja. Ini hidup kita itu gak harus pesimis, cuma perlu memang kritis ya. Itu yang mungkin kegelisahan saya ya. Banyak soalnya yang mau dijawab ini. Awak Winda sekalian. Jawab dulu. Ya. Aku mulai merasa agak gak usah gitu juga nih. Seksis ya. Oke, saya ingin pertanyaan saya begini. Tadi kan sudah sebenarnya beberapa sudah disinggung oleh teman-teman terkait diskusi kemarin tentang Rasul. Itu kan ada civil religion gitu ya yang menjadi agama politik. Civil religion ya. Yang saya tanyakan adalah sama seperti pesimistis saya kepada Rasul dan juga kepada Jurgen Habermas, memang idealnya komunikasi itu merupakan media terbaik untuk menyelesaikan masalah gitu. Idealnya begitu, bagusnya begitu kan. Kalau misalkan iya sebentar. Jadi memang idealnya kan kalau kita forumnya sekecil ini untuk mengidealkan sebuah komunikasi untuk sebuah kebijakan sebagai proses ya memang bagus begitu. Cuman di sini juga jika ruang publik menjadi sesuatu wadah untuk aspirasi masyarakat, kita juga harus sadar bahwa salah satu masalah yang menjadi faktor penghambat tadi kan salah satunya adalah kesadaran politik.
Kesadaran politik itu ya, dengan kesadaran yang timpang sekarang dengan kondisi Indonesia seperti sekarang, maka ada beberapa kesadaran yang tidak sama gitu, tidak sama rata. Maka ruang-ruang publik itu akan menghasilkan suatu sentimen-sentimen yang enggak sama gitu. Dan ini semuanya relatif, maka harus ada sesuatu yang kalau dalam Rosu ada sivil, ada agama politik, maka apa yang menjadi landasan untuk kita menyepakati semua itu? Jika keadilan itu sebagai hasil gitu kan. Kita tidak bicara keadilan, itu hasil, itu nanti belakangan gitu kan. Nah, yang kita pertanyakan adalah masalah prosesnya. Jika ruang publik sebesar Indonesia ini yang seperti sekarang mungkin sudah ada dengan ragam media yang berkelakaran seperti sekarang, apa yang menjadi titik poin mutlak misalnya untuk mengambil aspirasi-aspirasi itu gitu. Karena begini, bicara komunikasi saja elemen-elemennya banyak gitu kan. Misalkan ada subjek gitu ya, yang ngomong siapa, dan itu perlu dicurigai gitu kan. Subjeknya tujuannya ke siapa gitu kan. Dan juga medianya, media ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan media yang kita jadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi, di situ ada noise kalau dalam komunikasi. Ada penghambat gitu kan, sehingga pesan yang ingin disampaikan subjek nggak nyampe ke objek, disalahpahami, perlu dicurigai, jangan-jangan ada kepentingan. Ujung-ujungnya kan gitu. Semuanya penuh kecurigaan kan. Di komunikasinya saja itu sudah perlu dipertanyakan gitu. Karena begini, keterwakilan saja yang sudah sestruktural itu masih ada masalah. Apalagi dengan sistem seperti sekarang yang dan mengidealkan komunikasi gitu. Ini saya kira utopis banget gitu. Maksudnya begini, sangat utopis karena iya, Rosu juga gitu. Saya merasa Rosu juga gitu. Nggak bisa gitu kan. Sudah terlalu kompleks gitu. Karena masyarakat kita masyarakat modern. Yang nggak bisa, yang semuanya coba semuanya kumpul buat kelompok-kelompok. Semuanya nanti pendapatnya mau diambil. Kan nggak segampang itu gitu kan. Masyarakat kita sudah terlalu kompleks dan kita majemuk. Latar belakangnya berbeda. Makanya kalau dalam hermeneutik sebelumnya ada prastruktur pemahaman yang nanti dalam suatu ruang publik. Bentar Kak. Bentar. Tapi Mbak Winda jangan pesimis. Semua utopis. Nah, kita kan harus bukan sekalipun begitu. nggak mendapat pasangan harus mencari, Mbak. Sekalipun nggak Kita dapat bicara ini metode Kak, Habermas cari Kak hari ya, ini. Habermas Kak ya, bukan masalah nasib atau apa gitu ya. Jadi kita bicara itu. Karena setiap ruang publik pun di situ pasti ada kecenderungan, ada sentimen. Misalnya kita bicara kemarin soal ketika isu agama diserahkan ke publik, apa yang terjadi? Sentimen semua gitu. Kenapa semuanya membawa struktur pemahaman yang berbeda-beda dan kesadaran politiknya juga berbeda-beda gitu loh. Bagaimana bisa mengidealkan komunikasi yang masih belum jelas untuk menghasilkan sebuah kebijakan gitu? Itu sih pertanyaan pertama dan satu-satunya gitu. Itu saja dari saya kembalikan lagi kepada pemantik. Dulu. Cek. Apa sekalian mau jawab dulu? Sekalian ya, tapi agak panjang juga gak apa ya. Bismillah, begini apa namanya? Karena waktunya juga agak mepet. Dari syariah saya awas jangan di situ, ini pindah-pindah. Beberapa ingin saya luruskan sebenarnya begini apa namanya? Paradigma parlemen itu menggunakan dalam pembentukan undang-undang, setahu saya itu menggunakan paradigma efektif dan efisien. Jadi kalau ditanya program kerja selama 1 tahun, DPR itu disebut sukses jika dia membuat atau mengesahkan sebanyak-banyaknya undang-undang. Itu paradigma parlemen. Dan itu bertentangan sama sekali dengan pemikiran jargon. Itu sederhananya seperti itu. Kenapa di Indonesia akan sangat susah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan partisipasi publik sebagai acuan dasar dalam pembentukan undang-undang itu adalah salah satu kejanggalan luar biasa di Indonesia. Kenapa? Misalkan sekarang ini ada RUU masyarakat adat itu sudah hampir 2 tahun dan sampai sekarang belum pernah disahkan karena pembahasannya sangat-sangat alot sekali. Misalkan secara kita rinci, Indonesia itu memiliki sekitar 1.300 sekian adat. Bagaimana menggunakan partisipasi publik untuk membuat suatu undang-undang itu akan sangat sekali tidak efektif. Itu begitu. Jadi memang selama ini itu yang kedua. Jadi memang yang ketiga, selama ini partisipasi publik yang saya tangkap dalam paradigma parlemen itu adalah partisipasi publik keterwakilan.
keterwakilan bukan pembahasan legislatif eksekutif ya, karena itu adalah kajian era 20, sekarang sudah 21. Montesquieu itu Prancis, tokoh Prancis itu sudah mencetuskan itu, dan sekarang itu sudah bukan lagi pembahasan karena seluruh negara rata-rata sudah menganut hal itu dan tidak ada pembahasan kecuali memang beberapa perbaikan seperti itu. Bukan pertanyaan ya, ingin saya luruskan begini. Partisipasi publik dalam ranah pembentukan undang-undang itu memang sudah termasuk dalam syarat administrasi pembentukan undang-undang. Jadi pembentukan undang-undang itu ada 3 secara umum. Yang pertama, pengusulan undang-undang baik dari legislatif atau eksekutif. Yang kedua itu pembentukan undang-undang. Yang terakhir baru pengesahan. Jadi partisipasi publik itu ada dalam ranah kedua ini, pembahasan. Jadi ketika dibahas, DPR itu mengundang beberapa pihak, beberapa golongan dan beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan undang-undang yang akan dibahas. Mereka undang untuk bersama-sama membahas di parlemen. Seperti itu. Jadi misalkan pembentukan undang-undang beberapa ketenaga kerjaan, maka yang diundang bukan tenaga kerja seluruh Indonesia atau sebagian, enggak. Yang diundang adalah Asosiasi Ketenaga Kerjaan Indonesia. Itu yang diundang. Karena itu mereka berpikir itu adalah manifestasi atau perwakilan dari seluruh karyawan yang ada di Indonesia, begitu. Jadi itu pemahaman saya di Indonesia bagaimana mendefinisikan partisipasi publik dalam ranah pembentukan undang-undang. Kemudian menarik karena yang kekosongan hukum dan kekacauan hukum tadi bahasanya. Menariknya begini, jika partisipasi publik selalu menjadi tolak ukur utama dalam pembentukan undang-undang, maka kekosongan hukum ini selaras. Jika undang-undang macet ketika membentukan karena partisipasi publik adalah kuncinya, maka undang-undang akibatnya, undang-undang yang disahkan itu akan sangat sedikit sekali, sehingga di masyarakat itu ada kekosongan undang-undang. Itu adalah pola berpikir pembentukan undang-undang. Maka ketika undang-undang baru masuk di DPR, bagaimana caranya agar undang-undang itu cepat keluar? Jadi partisipasi publik itu kalau misalkan DPR menjawab misalkan, ya sudah, kalau misalkan kalian tidak sependapat terkait dengan pengesahan undang-undang, kalian gugat di MK, selesai. Jadi menurut saya partisipasi publik pembentukan undang-undang lebih banyak kepada penegakannya, kepada di akhirnya ketika undang-undang itu sudah disahkan, maka kalau kalian merasa tidak adil, maka gugat di MK. Disitulah partisipasi publik murni ada. Begitu, karena seluruh orang bisa menuntut itu dan semua orang bisa berhak untuk mengajukan itu. Jadi partisipasi publik dalam ranah pembentukan undang-undang hanya dalam bentuk pembahasan yang diwakili oleh beberapa lembaga seperti itu. Pertanyaan saya begini, yang pertama, saya sebenarnya ingin memperjelas sebenarnya konsep jargon ini. Saya bahas partisipasi misalkan. Partisipasi dalam ranah pembentukan undang-undang yang ingin saya tanya, apa sebatas hanya pembahasan atau juga ikut memberikan keputusan? Yang dijargon itu hanya dalam bentuk pembahasan atau juga memberi putusan, sampai sejauh memberi keputusan. Maka ini sebenarnya akan sangat-sangat sulit terjadi di Indonesia, apalagi di konsep negara positif gitu maksudnya. Apalagi dengan konsep negara demokrasi tidak langsung, karena secara sederhana demokrasi itu secara penyelenggaraan itu kan secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung kan mengikuti pola seluruh masyarakat, kalau tidak langsung mengikuti keterwakilan. Maka seperti ini sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalkan saya agak rancu juga sebenarnya kalau misalkan partisipasi ini dihitung dari keputusannya, maka harusnya trias politika itu ditolak sama pemikiran ini. Maka harusnya demokrasi tidak langsung ditolak oleh perwakilan ini. Karena kenapa? Karena dalam konsep demokrasi tidak langsung atau trias politika oleh Montesquieu atau undang-undang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif, itu mengisyaratkan bahwasanya memang ini hampir rata di seluruh negara. Bahwasanya undang-undang itu dibahas secara bersama legislatif, eksekutif dan perwakilan dari masyarakat hanya dalam tahap pembahasan. Karena untuk dalam tahap pemutusan itu sangat-sangat sulit terjadi sekali di era negara positif gitu. Jadi memang utopia itu ada benarnya juga bagi saya begitu. Maka kalau misalkan ini akan dilaksanakan, maka ini harus bertentangan dengan trias politika, harus bertentangan dengan demokrasi tidak langsung, dan harus bertentangan dengan sistem keterwakilan. Itu yang pertama. Maka itu mohon ditanggapi apakah terbenar gitu maksudnya. Tadi soalnya tokoh Indonesia itu mengatakan bahwasanya
oh bisa aja di trias politika berlangsung seperti ini. Bagi saya tidak bisa seperti itu gitu. Karena saling bertentangan nanti ya dalam hal pembentukan undang-undang. Karena di undang-undang di parlemen kita itu partisipasi publik hanya dalam tahap pembahasan. Setelah pembahasan pasti ada kontradiksi dalam pembahasannya. Setelah itu maka lepas hak dari partisipasi publik itu. Ketika keputusan maka tergantung dari DPR dan legislatif dan eksekutif, maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya ini. Tadi ada beberapa masalah kenapa sistem demokrasi deliberasi ini susah terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena ada kekacauan sistem dalam partai, kemudian ada kekacauan sistem juga dalam keterwakilan dan juga dalam partisipasi publik. Mohon dijawab itu apa kekacauannya, terus apa solusi yang diberikan? Soalnya tadi tidak ada solusi. Solusinya tadi hanya yaudah perbaiki, apa yang harus diperbaiki begitu. Gitu. Ini kan sederhana tapi sebenarnya iya maksudnya apa yang rusak gitu maksudnya begitu. Terus saya ingin meluruskan itu aja pertanyaannya 2. Terus saya ingin meluruskan tadi masalah Jokowi membentuk undang-undang kemudian baru terjadi diskursus. Tidak seperti itu. Saya menangkapnya itu 2. Yang pertama, memang Jokowi niat itu untuk sosialisasi undang-undang. Karena ketika undang-undang disahkan wajib disosialisasi. Itu yang pertama. Makanya Jokowi mengatakan pada publik undang-undang ini sudah sah bla bla bla. Yang kedua, Jokowi itu ingin ini kalau bahasa Jawa misalkan ingin terjadi diskursus di publik, benar-benar diskursus agar publik itu bisa memberikan pernyataan benar atau salah. Jika salah nanti digugat ke MK, jika tidak salah maka hal ini harus dipatuhi gitu. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah ketika undang-undang ini diajukan ke MK, maka undang-undang yang baru disahkan itu tetap berlanjut. Dan di MK biasanya sampai bertahun-tahun, sampai 1-2 tahun. Maka selama 1-2 tahun itu kita harus mengikuti undang-undang yang baru disahkan. Karena kenapa? Karena tidak mungkin terjadi kekosongan hukum. Itu dia. Jadi setidak adil apapun undang-undang yang disahkan, maka itu adalah berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kecuali memang ditangguhkan oleh MK begitu. Gitu ceritanya kalau di pembahasan di pembentukan undang-undang. Selama yang saya tahu. Jadi menciptakan undang-undang menggunakan kunci partisipasi publik itu adalah sebuah utopia belaka. Sekian, terima kasih.